Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudaraku semua, dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia tanpa batas, jangan lupa bersyukur, karena dengan bersyukur nanti Allah tambah nikmatnya. Yuk, kondisinya lagi kurang baik, banyak persoalan yang gak enak, tetap wajib bersyukur ya. Kan keren-keren, yang cakep, yang soleh ya, yang cantik, yang soleha, pasti keren-keren. Apapun kondisinya tetap wajib bersyukur. Saya doakan semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kekayaan, rezeki, harta yang berlimpah ruah dan berkah, yang punya utang segera lunas, yang hajatnya belum dikabul segera Allah kabulkan, kebahagiaan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Yang belum subscribe dulu, tekan tombol like-nya sama tekan tombol loncengnya. Follow Instagram sama TikTok. Sambil nonton video ini, yuk tulis doa terbaiknya di kolom komentar. Doa apapun juga, pengen punya rumah, pengen lunas hutang, pengen punya uang berapa, pengen sehat, pengen apapun juga, tulis di kolom komentar. Nanti kalau misalnya jutaan orang nonton video ini, terus Allah kabulkan, mau atau mau banget? Kalau mau, yuk silakan tulis di kolom komentar doa terbaiknya. Yang mau ikut grup gratis boleh, yang mau ikut kelas online silakan ya, monggo diatur-atur. Dalam video kali ini saya mau cerita sedikit cara melunasi utang dengan cara Allah, salah satunya, tapi bukan ke caranya nih, ini ke pertanyaan. Biasanya banyak sekali yang sudah mengamalkan ini, sudah mengamalkan itu, yang punya hutang, apalagi hutangnya riba, yang Allah nggak seneng banget, punya pertanyaan, kenapa ya kok hutang nggak lunas-lunas, kok hutang nggak beres-beres, cenderung nambah, cenderung gali lubang tutup empang, iya nggak? Udah ngamalin ini, udah ngamalin itu, udah ngelakuin ini, udah ngelakuin itu, udah capek. Kalau capek istirahat, kalau capek istirahat, naik sepeda pun kalau capek istirahat. Ya, sambil di suasana di kampung pedesaan seperti ini, walaupun rumahnya rumah gubuk, tapi tetap jadikan motivasi ini melihat kebesaran Allah semuanya. Walaupun dindingnya bilik, itu bisa menghindari kita dari apa? Terpaan angin malam. Jadi disyukuri aja semua. Balik lagi ke cara melunasi hutang dengan cara Allah. Kenapa sih kok nggak beres-beres hutangnya? Cenderung malah nambah, cenderung malah nggak beres-beres, malah buat pusing, buat cemas. Mau tahu atau mau tahu banget? Sambil ngobrol aja santai. Saya bukan kiai, saya bukan ustadz, saya hanya Om Budi, teman kalian semua yang saya punya cerita ya. Jadi dikala kita sudah berpikir, oh Om udah capek banget nih, udah stagnan, ditagih-tagih, udah lelah, udah capek, pagi gelisah, malam nggak bisa tidur, mau makan nggak enak, mandi kepikiran. Yang punya utang dikejar-kejar kan seperti itu, cenderung utang nggak lunas-lunas, udah baca ini, udah baca itu, udah ngamalin ini, udah ngamalin itu, kenapa masih nggak lunas-lunas? Jadi gini teman-teman, kadang-kadang kita berpikir itu hanya instan, nggak, niatnya itu kurang baik menurut saya. Niatnya hanya untuk melunasi hutang saat itu instan, dalam artian saat itu instan tuh tidak mau merubah mindset kita tidak mau merubah pribadi kita yang lebih baik. Dalam segi ibadah, salah satunya dalam segi ibadah, yang kita tahu gimana caranya hutang ini lunas. Dengan apa? Dengan nafsu doang, dengan keinginan doang hutang lunas. Menghalalkan mungkin segala cara, auzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Amalan-amalan sudah dikerjakan, yang intinya pengen cepet-cepet lunas hutangnya. Bukan karena Allah, karena hutang. Jadi ibadah yang kita lakukan itu cuma karena hutang. Coba deh kalian kita rubah. Kalau kita melakukan ibadah karena Allah, jangankan hutang beres dikasih kaya sama Allah. Bisa nggak? Ya bisa banget lah. Allah maha kaya, Allah maha mengayakan. Ya. Kenapa salah satunya hutang nggak lunas-lunas? Karena apa? Kita terlalu ger-geran, terlalu ambisius dengan instannya, bukan perubahan diri yang ke arah yang lebih baik. Om dia tadi muter-muter ngomongnya, iya saya juga bingung mau ngomong apa. Padahal intinya gini nih, kadang-kadang amalan tuh amalan ini.
nggak diasah amalannya, benar-benar nggak diistiqomahkan. Baru amalan ini 3 hari seminggu, ganti amalan lagi. Belum 40 hari ganti amalan lagi. Belum 2 bulan ganti amalan lagi, karena nggak ada khasiatnya. Semua amalan itu pasti ada faedahnya, pasti ada keutamaannya, pasti ada khasiatnya lah. Coba kitanya kadang-kadang ragu gitu dengan amalan yang kita kerjakan, ger-geran. Dengar kita lagi misalnya kita nih contohnya lagi mendawamkan sholawat Jibril untuk apa? Untuk penghapusan dosa kita, untuk pengabulan doa kita, untuk ridhonya Allah gitu kan. Nanti dengar amalan yang lain, ada sholawat ini lagi, sholawat munjiat, ger-geran pindah ke sholawat munjiat. Sholawat munjiat belum dapat ridho Allah, belum lunas hutang juga, ganti sholawat nariyah. Ganti lagi ke ini, ganti lagi ke itu. Amalannya misalnya ada amalan baru lagi. Nggak istiqomah. Coba jalankan secara istiqomah 1, 2, 3, 4, 5 amalan mungkin. Jangan terlalu banyak, kalau terlalu banyak kita capek. Nanti nggak tenang, malah uring-uringan, malah kecewa, nggak beres-beres. 1, 2, 3, 4, 5 yang benar-benar membuat kita nyaman. Lakukan secara istiqomah. Dalam artian, udah yakini amalan yang kita lakukan, pasti Allah ridho. Pasti Allah ijabah doa kita nanti dengan kita melakukan amalan-amalan tertentu. Nggak usah ini, maksudnya dengan istighfar aja. Dengan istighfar aja, teman-teman tahu nggak? Dengan istighfar aja, hutang bisa lunas loh. Dengan istighfar aja, coba nanti dikaji lagi faedah istighfar itu apa, ya? Dengan istighfar aja hutang bisa lunas loh. Cuman dengan amalan istighfar, jadi nggak usah ger-geran. Dengan amalan sholawat bisa lunas, bisa. Cuman dengan amalan sholawat Jibril aja bisa lunas. Angka berapa kali penyebutannya, berapa kali mendawamkannya, ya lebih banyak lebih baik. Yang intinya itu bukan berapa banyak ya, tapi istiqomahnya. Bukan berapa banyak atau sedikitnya, bukan dari jumlahnya, tapi istiqomahnya. Dilakukan secara berkesinambungan, terus menerus dilakukan continue. Jangan capek, jangan lelah. Terus maksudnya jangan capek, jangan lelah tuh begitu ini nggak berhasil, ganti amalan. Padahal Allah pasti kabulkan, cuman kitanya nggak tenang. Makanya di saat kita melakukan amalan tertentu, kita tenang aja. Beneran loh, dengan istighfar aja utang bisa lunas. Ya, yang belum subscribe dulu, tekan tombol like-nya, tekan tombol loncengnya, follow Instagram sama TikTok. Dengan Instagram ini sebetulnya bisa lunas, nggak usah ger-geran amalan, dikerjakan nyaman. Intinya apa? Kita itu melakukan amalan bukan karena utangnya, tapi karena mengharap ampunan dan ridho Allah. Udah gitu aja. Nanti utang itu dengan sendirinya lunas kok. Allah nggak mungkin nggak tolong. Allah pasti tolong. Allah pasti tolong dengan cara-cara yang ajaib, dengan cara-cara yang unik, dengan cara-cara yang benar nggak masuk akal. Bismillah, sudah lakuin aja. Jangan ger-geran ya, ada amalan ini. Kalau di kita nanti kita ada kelas online, ada kelas magnet uang, amalannya nggak banyak. Istiqomahkan aja. Pilih aja mungkin dari 8 atau 10 yang kita kasih, pilih 1 atau 2 aja yang jadikan amalan tambahan yang kita istiqomahkan. Itu aja. Dilakukan secara kontinu, bukan hanya hutang, kaya, beneran. Kenapa nggak bisa? Allah Maha Kaya kok, Allah mengayakan. Kita memohon kepada zat yang tepat. Allah, Sang Maha Kaya, Sang Maha Mengayakan. Dialah Allah, Tuhan yang menciptakan bumi dan langit beserta isinya. Ya, jadi jangan ragu. Kalau kita ragu, ya gimana, bingung saya juga. Harus yakin sama Allah. Saya rasa semua teman-teman yang nonton video ini pasti orang-orang hebat, yang soleh dan soleh, yang cakep, yang cantik. Mungkin kondisinya sekarang lagi tidak baik, tapi nggak apa-apa. Setiap kesulitan pasti ada jalannya. Nanti udah kesulitan, pasti nanti ada yang baiknya gitu. Jadi nggak mungkin kita sulit terus, nggak mungkin. Ya, Allah juga kan tahu, Allah Maha melihat ya. Mungkin itu aja, mungkin saya kecepatan, lingkungannya juga ini sangat mendukung. Dengar-dengar suara ngaji nih di pagi hari, terus suara air dan beginilah suasana di desa. Masya Allah, tabarakallah. Ya, teman-teman yang mau memperbaiki diri bersama dengan saya juga bukan orang baik. Yuk, saya doakan kita semua diberikan niatan yang baik, selalu dibersamai oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dilancarkan dan diberikan istiqomah, hidayah yang benar-benar menancap ke hati kita. Ya, mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.